Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburno. Selamat sore, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sore hari ini saya hanya mengajak teman-teman untuk berbincang ringan ya, menanggapi sebuah berita yang saya rasa geli ya, lucu juga. Saya baca sebuah berita di Pos Kupang ya, tanggal berapa ini? 20 Mei 2021. Judulnya Kades di NTT diduga cari dukun untuk tutupi kasus korupsi. Kajari dukun tidak akan berhasil. Membaca berita ini, ingatan saya, memori saya kembali kepada masa kecil ya. Saya sering merekam atau menyaksikan ya, melihat orang-orang tua, orang-orang dewasa kalau dipanggil oleh entah kepolisian atau pengadilan, itu pasti mencari ya para dukun ya. Lama-lama ya, setelah peristiwa-peristiwa itu berlalu, tiba-tiba membaca lagi berita seperti ini, saya ketawa ya, karena tidak menyangka hal-hal seperti ini masih terjadi di tahun 2021 ya. Saya juga ingat ya peristiwa ini ketika berapa kali di dalam persidangan di pengadilan ya, mengingat lagi bagaimana sibuknya para belum tersangka ya, masih terperiksa, sibuk mencari dukun. Saya tertegun ya, bagaimana ya bisa dukun itu beroperasi di ruang-ruang pengadilan ya, di ruang-ruang penyelidikan ya. Karena dari pengalaman ya, entah kita dalam posisi entah sebagai penggugat atau tergugat ya, hal-hal yang kita bawa atau siapkan itu adalah pasal-pasal undang-undang ya, argumentasi hukum ya, disertai dengan bukti-bukti ya. Jadi mestinya hal-hal seperti itu yang dipersiapkan dan diperkuat ya, bukan sibuk mencari dukun, karena tidak banyak membantu, tidak ada manfaat. Jadi saudara-saudara, teman-teman ya, bila Anda seorang kepala desa ya, atau ada pamannya, bapaknya kepala desa, lalu dihadapkan pada ya peristiwa di mana dia dipanggil oleh kejaksaan ya, karena jaksa juga mempunyai kewenangan ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana khusus ya, dalam hal ini korupsi. Jadi manakala dipanggil oleh kejaksaan, langkah-langkah yang saudara perlu lakukan atau persiapkan adalah lebih baik segera ya meminta untuk diperiksa gitu ya. Itu kan hak seseorang ya, kita tersangka atau terdakwa ya, berhak untuk meminta pemeriksaan ya, diperiksa. Jadi jauh lebih baik, jauh lebih tenang dibandingkan saudara menghindar ya, sibuk mencari dukun yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya ya. Kemudian langkah yang kedua adalah
ketika Anda harus menghadapi pemeriksaan, mintalah ya kepada penyidik ya, menjelaskan dengan bahasa yang jelas ya, bahasa yang terang ya, sangkaan yang dialamatkan kepada saudara ya. Bila perlu, bila merasa was-was, gemetar, gugup, karena itu pengalaman manusiawi ya, real ya, setiap orang pasti takut, jangankan orang biasa, hampir kebanyakan orang itu kalau dipanggil oleh polisi, dipanggil penyidik, jaksa, hakim, pasti gugup ya. Nah, kalau memang merasa tidak kuat jantung ya, tidak kuat mental, takut salah atau gugup, ya sebaiknya meminta dampingan penasihat hukum ya, pengacara atau lawyer ya. Itu bisa dimulai pada setiap tingkat pemeriksaan ya. Jadi itu juga jalan yang menurut saya jauh lebih baik dibandingkan dengan saudara mencari dukun. Kan sang dukun kan tidak bisa hadir di pengadilan, tidak bisa mendampingi saudara ketika menghadapi pemeriksaan. Bagaimana operasi sang dukun ketika saudara berhadapan muka dengan muka dengan penyidik ya, atau dengan hakim ya. Jadi lebih baik ya, kalaupun tidak bisa sendiri ya, didampingi oleh pengacara ya. Minta ya, pelajari dengan baik sangkaan ya yang ditujukan kepada saudara. Kalau tidak paham dengan sangkaan, tanya ya. Karena itu adalah bagian dari hak saudara meminta ya penjelasan dengan bahasa yang terang dan bahasa yang jelas sangkaan yang ditujukan. Jadi itu jauh lebih baik seperti itu ya. Kemudian ya, itu kan maksud dari yang meminta penjelasan dalam bahasa yang terang dan jelas, itu juga dalam rangka atau kepentingan pembelaan ketika nanti kasus saudara berlanjut ya. Dengan Anda memahami sangkaan, Anda bisa mempersiapkan pembelaan ya, mempersiapkan diri untuk melakukan pembelaan ya. Berhak juga untuk meminta keterangan dari saksi-saksi yang menguatkan ataupun saksi-saksi ahli ya. Termasuk juga pada saat pembuktian. Kalau memang saudara tidak merasa bersalah, tidak perlu takut ya. Saudara siapkan saja argumentasi ya, kemudian disertai dengan bukti-bukti ya. Nah, kalau itu dirasa tidak cukup, bisa untuk memperkuat semua itu bisa minta keterangan saksi ataupun keterangan ahli yang bisa menerangkan kasus yang saudara hadapi ya. Dan ya seperti tadi yang saya sempat singgung, kalau tidak bisa menghadapi sendirian, bisa minta bantuan penasihat hukum ya, supaya membantu saudara dalam menghadapi kasus yang dihadapi. Itu jalan ya yang mesti Anda ambil, Anda lakukan, dibandingkan dengan mencari dukun, karena tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Saya terus terang kenapa saya ketawa dengan berita tadi itu ya, karena pengalaman di pengadilan itu saya sempat sambil mencermati ya, mendengar hakim bicara, saya mengingat ya peristiwa-peristiwa itu, bagaimana sibuknya para tersangka atau terperiksa ya, terdakwa mencari dukun ketika dia dipanggil ke pengadilan atau menghadap penyidik gitu.
Saya bilang, bagaimana ya, sementara di pengadilan itu yang kita perlukan itu adalah argumentasi ya, argumentasi berbasis hukum tentunya. Maka kita harus menguasai undang-undang ya, maka menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selain argumentasi adalah bukti-bukti ya, bukti. Itu yang diperlukan itu ya, untuk memperkuat argumentasi kita adalah bukti-bukti. Jadi teman-teman saya yang berprofesi sebagai kepala desa, apabila saudara menghadapi atau dipanggil untuk diperiksa, ya langkah yang paling benar adalah hadapi ya, minta untuk ya, segera diperiksa. Dan dalam pemeriksaan minta ya, Anda berhak ya untuk meminta dijelaskan dalam bahasa yang terang, yang jelas sangkaan kepada saudara ya, dan juga untuk kepentingan pembelaan ya, hal-hal seperti itu harus saudara lakukan ya. Saya kira itu saja ya, nasihat advice singkat ya bisa saya berikan atau bagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam Ilyas dan